Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, saya Sylvia Rabani. Saya adalah salah satu dosen dari PGSD KIP Siliwangi. Nah, kali ini saya mengampu mata kuliah konsep dasar matematika. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai KPK dan FPB. Bagaimana? Masih pada ingat tentang materi KPK dan FPB? Nah, sekarang kita mulai ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, yang sudah saya sebutkan, kita akan menjelaskan, kita akan berdiskusi mengenai KPK dan FPB. Nah, kali ini, Ibu mau share screen dulu ya. Nah, rekan-rekan mahasiswa semua, ini adalah modul dari KPK FPB. Kita bahas bareng-bareng ya. Nah, apa sih yang kalian ketahui mengenai FPB itu apa dan KPK itu apa? Biasanya suka ada yang tertukar ya, mana itu KPK, mana itu FPB. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi kita bahas bareng-bareng ya. Nah, di sini disebutkan. Nah, coba masih ingat nggak ya bahwa angka-angka dapat dibagi hingga bagian terkecil atau dapat pula dilipat gandakan. Nah, hal tersebut biasanya kita sebut faktor. Angka-angka dapat dibagi hingga bagian terkecil itu adalah faktor. Dan angka yang dapat dilipat gandakan itu adalah kelipatan. Nah, misalnya untuk contoh yang pertama. Misalnya ada angka 4. 4 itu adalah salah satu faktor dari 36. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita lihat gambar yang di bawah ya. Nah, untuk mengetahui 36 itu mempunyai faktor berapa aja, jangan lupa faktor itu tadi angka-angka yang dapat dibagi hingga bagian terkecil. Jadi perkalian berapa aja sih yang bisa menghasilkan bilangan 36. Nah, di tabel ini dijelaskan bahwa misalnya 36 itu bisa kita dapatkan dari 1 kali 36 atau 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, 6 kali 6, 9 kali 4, 12 kali 3, 18 kali 2, dan 36 kali 1. Nah, itu adalah faktor-faktor yang dihasilkan dari bilangan 36. Jadi ada banyak ya, dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, untuk contoh lebih lanjutnya, Ibu mau share screen ini ya, sebentar. Nah, kita akan bahas dulu faktor ya. Misal, saya punya angka 12. Nah, kira-kira 12 itu punya faktor berapa aja ya? 12 itu kan bisa kita hasilkan 1, ya, 1 dikali 12 ya. Ini maaf ya kalau petot-petot. Terus 2 dikali berapa? Oke, betul. Dikali 6. Bisa bagi 3? Oh, bisa. 12 itu 3 dikali 4 ya. 4 kali 3 juga bisa. Atau dibalik ya, 6 kali 2, 12. Nah, boleh. Nah, kita bisa tuliskan di sini. Faktor dari 12 itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 6, dan ada 12. Nah, untuk mengingat kembali, boleh kalian cari bilangannya. Misal mau 15, mau 21, mau 27, terus kalian cari faktornya apa aja untuk mengingat kembali ya. Nah, contoh yang tadi 36 dan sekarang 12 ini menunjukkan bahwa bilangan-bilangan yang tadi itu mempunyai faktor-faktornya masing-masing. Ada yang sama? Ada nggak ya? Dari yang tadi 36 sama yang 12, pasti ada yang samanya. Nah, kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai faktor. Kita akan balik lagi ya. Ini mudah-mudahan bisa difahami ya mengenai faktor itu apa.
kita akan balik lagi ke modul yang tadi. Nah, kita balik lagi ya ke modul yang tadi. Tadi kita sudah kasih contoh 12 dan 36. Nah, itu yang dinamakan faktor. Jadi, sebuah bilangan itu pasti punya faktor. Berapapun itu pasti punya faktor. Tapi yang membedakan adalah banyaknya faktor tiap bilangan. Nah, tapi pasti setiap bilangan itu punya faktor. Nah, itu ya yang dinamakan faktor. Nah, jadi faktor itu tadi adalah angka-angka yang dapat dibagi hingga bagian terkecil yang tadi. Dari 36 itu 1 kali 36, 2 kali 20 dan seterusnya ya. Itu namanya adalah faktor. Jadi bentuk perkalian yang hasilnya bilangan tersebut. Kalau tadi 36 berarti bentuk perkalian dari 36 apa aja. Terus kalau tadi contohnya 12 berarti bentuk perkalian dari 12 itu apa aja. Seperti itu ya. Nah, itu adalah faktor. Sementara kalau kelipatan itu adalah perkalian dari sebuah angka dengan bilangan lainnya. Contoh misalnya, kita punya bilangan 4. Nah, berarti kelipatan dari 4 itu adalah pertama 4, kelipatannya 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. Sampai seterusnya. Nah, ini contohnya 4 adalah, kelipatan 4 adalah 8, 12, 16, dan seterusnya. Karena misalnya di sini disebutkan juga 8 adalah 4 kali 2, 12 itu 4 kali 3, 16 itu 4 kali 4. Nah, itu bisa disebut kelipatan. Jadi, kelipatan itu seperti perkalian ya. 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, sampai 4 kali 4, 16, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dari kelipatan. Nah, kita ini lagi ya. Kita kasih contoh lagi di whiteboard-nya. Oke. Nah, misal kita punya bilangan 7. Ya. 7, berarti kelipatan 7 setelah 7, 14. Oke, betul. Setelah 14, apa? 21, iya betul. Setelah 21, 28. Maaf ya, jelek. Setelah 28 berapa? Ya. Nah, ya. 28, 35 misalnya. Setelah 35, 42 dan seterusnya ya. Dan seterusnya di sini boleh. Nah, ini adalah contoh dari kelipatan 7. Kalau kelipatan 9, kalau kelipatan 12 bisa 9 berarti 9, 18, 27, 36 dan seterusnya. 12, 24, 36, 48, ya, 60, 72 dan seterusnya. Itu adalah yang dimaksud dari kelipatan. Kelipatan itu ya seperti lipatan ya. Lipat lagi. Jadi semakin besar, semakin dilipat, semakin besar. Seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke modul ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai FPB dan KPK itu apa, kita harus tahu dulu bilangan prima dan faktorisasi prima. Sepertinya pertemuan pertama kita sudah membahas ya mengenai bilangan prima itu apa. Nggak apa-apa, kita ulas lagi aja ya mengenai bilangan prima. Nah, di sini disebutkan bahwa bilangan prima itu adalah bilangan bulat positif ya dengan 2 faktor, yaitu hanya dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya apa? Ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bilangan prima. Nah, kalau faktor prima berarti apa? Nah, kalau tadi bilangan prima adalah cuma bilangannya aja ya, yang faktornya itu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau faktor prima itu adalah faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Tadi kan faktor dari 36 ini ya, di tabel yang atas ada 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, dari faktor-faktor yang 36 yang tadi, itu pasti
punya faktor prima. Faktor primanya berarti berapa? Ada 2, ada 3. Nah, 2 dan 3 itu adalah faktor prima. Nah, jadi kita lihat dari faktor yang dari 36 itu, mana faktor-faktor yang termasuk bilangan prima. Nah, dari yang tadi contohnya 36 itu ada 2 dan 3. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, kalau faktor prima itu adalah faktor-faktor dari sebuah bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, sedangkan ada lagi istilah yang lain adalah faktorisasi prima. Nah, apa bedanya? Kalau faktorisasi prima itu adalah prosesnya. Proses menyatakan suatu bilangan bulat sebagai hasil perkalian dari faktor-faktor prima. Nah, ini contohnya di sini ada 36. 36 itu 2 kali 2 kali 3 kali 3 misalnya. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 3, 36. Jadi si bilangan yang tadi itu dinyatakan dengan faktor prima. Jadi tidak dinyatakan, oh faktor 36 itu 1 kali 36 atau 2 kali 18, tidak. Tapi dinyatakan dengan faktor prima atau faktor-faktor yang termasuk bilangan prima. Itu adalah 2 dan 3. Kalau 2 dan 3-nya saja, 2 dikali 3 kan hanya 6, berarti belum sampai 36, makanya ditambahkan 2 kali 2, 3 kali 3. Itu hasilnya adalah, boleh disebutkan juga 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, boleh disebutkan lagi. Nah, nanti untuk menentukannya, nanti kita akan menggunakan pohon faktor, nanti kita akan belajar ya. Nah, ini hanya mengenal saja apa itu bilangan prima dan apa itu faktorisasi prima, seperti itu. Nah, sekarang baru kita akan membahas mengenai FPB. FPB itu apa? Singkatannya jangan lupa ya. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Ya, faktor persekutuan terbesar itu apa? Oke, kita bahas sekarang ya. Nah, faktor persekutuan terbesar atau biasanya kita kenal dengan FPB ya, adalah bilangan bulat positif yang dapat dibagi habis dengan kedua bilangan tersebut. Nah, jadi ada satu bilangan, ada satu bilangan yang menjadi faktor dari dua bilangan, tapi itu adalah bilangan yang terbesar. Itu namanya adalah FPB. Namanya juga faktor persekutuan terbesar. Berarti faktor dari dua bilangan, kalau persekutuan berarti harus ada dua bilangan ya. Faktor persekutuan terbesar berarti faktor persekutuan dari dua bilangan terbesar. Berarti dilihat dari dua bilangan tersebut, faktornya apa saja, dilihat mana yang persekutuan. Persekutuan itu adalah yang sama. Dan dilihat bilangan yang terbesar. Seperti itu. Nah, ada beberapa cara bagaimana cara mencari sebuah FPB. Di sini ada menggunakan faktor persekutuan, atau enggak menggunakan faktorisasi prima, atau dengan menggunakan tabel. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan faktor persekutuan. Nah, ini adalah faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, pokoknya harus dilihat faktor yang sama. Contohnya di sini misal FPB dari 4, 8, dan 12. Oke, sebelum ini kan 3 bilangan. Kita coba dulu yang 2 bilangan ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, misal FPB dari misalnya ya 4 dan ini jelek banget dan isi aja dan 6. Nah, kita cari dulu faktor dari 4. Coba faktor dari 4 berapa aja ya? 1 ya, 2, oke, 3, 3, enggak ya, cuma sampai 2.
terus baru 4. Sekarang 6. 6 faktornya berapa aja ya? Ada 1. Terus berapa lagi? 2, 3, dan 6. Ini faktornya ya, sudah dilihat. Nah, sekarang kita lihat faktor yang samanya. Ada samanya ada berapa aja? Ya, ini samanya ada ini 1 sama ya, 1 juga. Ada lagi yang sama adalah 2. Nah, 2. Nah, yang sama itu adalah 1 dan 2. Karena ini FPB, berarti kita ambil bilangan yang paling besar. Yang paling besarnya berapa berarti? 2. Jadi FPB 4 dan 6 itu adalah 2. Nah, seperti itu ya rekan-rekan semua. Nah, kita balik lagi. Nah, ini. Kita balik lagi. Nah, ini tadi kan contohnya 2. Sekarang kita punya contohnya 3, 4, 8, dan 12. Faktor dari 4 berapa? 1, 2, dan 4. Faktor dari 8, 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 4, 6, dan 12. Dilihat faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu adalah tadi faktor yang sama. Nah, di sini ada 1, ada 2, dan ada 4. Berarti nilai terbesarnya berapa? 4. Otomatis FPB dari 4, 8, dan 12 itu adalah 4. Seperti itu ya. Itu dengan menggunakan faktor persekutuan. Jadi kita cari faktor dari setiap bilangan, setelah itu dilihat faktor mana yang sama, setelah itu dilihat lagi mana nilai yang paling besar. Seperti itu. Nah, cara yang kedua itu adalah menggunakan faktorisasi prima. Nah, ini adalah faktorisasi prima. Tadi dengan menggunakan pohon faktor. Bagaimana cara menggunakan pohon faktor? Nah, boleh sekarang kita kita cari lagi mana ya pohon faktor itu. Nah, kita clear dulu. Nah, misal kita mau cari faktorisasi dari berapa ya? 16 ya misal. 16. Nah, caranya untuk menggunakan pohon faktor itu tadi kita harus menggunakan faktor prima. Ya, faktor prima. Jadi yang di depannya itu adalah faktor prima. Tidak boleh 1, tidak boleh 4, ya, tidak boleh 6, tapi harus dari yang terkecil dulu. Yang terkecilnya adalah 2. 2 dulu. 2 bagi 16 berapa? 8, ya. Lagi-lagi. Bagi berapa lagi? Bagi 2 lagi. 2 bagi 8 berapa? 4. Bagi lagi. 2 lagi ya. 2. Yang ininya 2. Nah, setelah itu kita lingkari nih faktor prima yang tadi. Nah, ini faktor prima ya. Ini faktor prima. Ini faktor prima. Nah, berarti si 16 itu faktorisasi primanya berapa? Ada 2. Dia 2 semuanya ya, nggak ada lagi angka yang lain, 2. Tapi 2-nya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Berarti ada 4. 2-nya ada 4, berarti 2, boleh ditulis ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, tapi boleh juga kita tulis 2 pangkat 4. Seperti itu. Satu lagi ya? Oke, boleh. Misalnya mau berapa ya? 36 ya. Tadi kan kita udah coba yang 36 ya. Nah, oke. Yang pertama berarti berapa dulu? Kita 2. 36 bagi 2 berapa? 18 ya. Bagi 2 lagi. 2 lagi. Berapa? 9 ya. Bagi lagi. 9 bisa nggak bagi 2? Oh, nggak bisa, Bu. Berarti naik.
naik ke angka 3. 3 bagi 3 berapa? 3 bagi 3. 3 bagi 9 berapa? 3. Nah, kalau sudah hasilnya bilangan prima, berarti sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, ini berarti faktor primanya. Kita kasih buletan. Ya. Nah, ini kita kasih buletan. Nah, ditulis. Ada angka berapa aja? Ada angka 2, ada angka 3. Nah, 2-nya ada berapa? Oh, 2-nya ada 2. 3-nya juga ada 2. Nah, berarti faktorisasi primanya, yang ini 36 itu 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Nah, berarti KPK-nya berapa? KPK-nya berapa berarti? Kalau kayak KPK, maaf, FPB-nya berapa? Kita lihat yang sama. Kan tadi ya, faktor itu FEB itu dilihat faktor yang sama. Nah, dilihat faktor yang sama, ini faktornya berapa ya? Ini faktornya yang sama, 2 di sini ada, di sini ada 2. 3 di sini ada, tapi di sini tidak ada. Berarti FPB-nya kita lihat yang sama. Yang samanya itu adalah 2. Nah, setelah itu, lihat pangkat terkecilnya. Walaupun FPB itu ada besar-besarnya, tapi di faktorisasi prima kita harus lihat pangkat terkecil. Kenapa? Karena faktor itu kan kecil bilangan. Ini ada 2 pangkat 4, ada 2 pangkat 2. Berarti apa FPB-nya? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Nah, 4 ini adalah FPB dari 16 dan 36. Seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke modulnya ya. Nah, ini tadi masih contoh yang sama. 4, 8, dan 12. Kita buat pohon faktor. Tadi sudah saya ajarkan ya, step by step bagaimana cara membuat pohon faktornya. Di sini ada 4. 4 itu 2 bagi 2. 8 itu 2. 8 itu 2. Terus 2 sama 4. 4 itu 2 sama 2. Terus 12. 12, 2. 2 bagi 12, 6. Bagi 2 lagi, 6 bagi 2, 3. Nah, sehingga faktor dari 4, 8, dan 6 itu sama-sama, yang sama itu adalah 2. Yang terkecilnya adalah 2 pangkat 2. Kan ini 4, 4 itu kan 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. 12 itu 2 pangkat 2 kali 3. Cari yang samanya 2. Setelah itu cari pangkat yang paling kecil. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Seperti itu. Nah, ini ada contoh yang lain. 20 dengan 30. Boleh ya. Disamakan lagi. Ini 20, 2. 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 5. Setelah itu 30. 30 itu bagi 2 dulu. Bagi 2, 15. 15 itu bagi 3 sama dengan 5. Jadi 2 kali 3 kali 5. Dilihat FPB-nya berapa. Nah, di sini kan FPB-nya ada angka 2, yang samanya ya, ada angka 2 dan angka 5. Tulis dulu 2 dan 5. Setelah itu dilihat pangkat terkecilnya. Ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 1. Berarti yang terkecilnya adalah 2 pangkat 1. Kalau 5-nya sama ya, pangkatnya 1. Jadinya 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi FPB dari 20 dan 30 itu adalah 10. Seperti itu ya. Nah, ini 2 dalam 5 adalah bilangan prima yang sama-sama terdapat dalam faktorisasi prima.